Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali membahas tentang produk perbankan syariah. Kali ini kita akan masuk ke produk yang lainnya ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali kita sudah membahas beberapa produk. Yang pertama adalah produk dana, yang kedua produk pembiayaan atas dasar bagi hasil, yakni mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, kita juga sudah bahas pembiayaan atas dasar jual beli yakni murabah. Ya, kali ini kita akan bahas pembiayaan pembiayaan atas dasar jual beli yang lainnya ya selain murabah. Namun sebelum masuk ke materi kita, menarik apa namanya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya tentang materi kita yang terdahulu. Misalkan bicara tentang akad mudharabah muqayyadah untuk produk tabungan berencana. Nah, memang boleh-boleh saja kita menggunakan produk akad ya mudharabah muqayyadah pada produk tabungan karena memang itu hal yang biasa ya dalam produk development. Hanya saja memang saat ini yang prakteknya berkembang adalah deposito ya justru ya. Kenapa? Karena nilainya biasanya cukup besar dan jangka waktunya bisa cukup lama. Nah, sehingga sama dengan kurang lebih sama dengan tenor pembiayaan yang biasanya berkisar apa namanya 1 tahun lah begitu kira-kira. Tapi it's okay, no problem. Saya rasa sah-sah saja jika teman-teman menggunakan akad mudharabah muqayyadah untuk tabungan berencana, ya, tabungan perencanaan. Konsekuensinya dana tersebut, ya, harus disalurkan sesuai dengan kesepakatan di awal, ya, dengan para deposan tentunya. Misal untuk properti atau otomotif atau lainnya, ya, ada kesepakatan awal itu yang terpenting. Yang kedua ada pertanyaan tentang murabahah ya, supplier murabahah. Memang di apa namanya perbankan syariah ini dia adalah lembaga keuangan ya, finansial. Jadi saat ini di Indonesia memang perbankan syariah masih membatasi diri pada kegiatan-kegiatan finansial. Sehingga untuk penyediaan barang yang apa namanya sebetulnya terjadi pada proses jual beli tidak dilakukan, belum dilakukan ya, belum dilakukan karena terkait dengan berbagai kebijakan dan ketentuan yang ada di dalam negeri pastinya. Sehingga dengan demikian bank melibatkan supplier ya untuk pengadaan barangnya. Nah, bagaimana menentukan supplier ini? Ya, ini sebetulnya supplier adalah bisa referensi nasabah ya, atau bisa juga referensi bank karena dalam beberapa kasus ternyata terjadi kondisi di mana supplier tidak sanggup memenuhi kebutuhan nasabah yang pada akhirnya berdampak kepada perbankan syariah itu sendiri. Ya, barangnya tidak sesuai dan lain-lain. Makanya kemudian bank syariah melakukan eh, apa namanya pemilahan terhadap supplier. Ya, dipilah-pilah supplier, dipilah-pilah, kemudian di apa namanya diberikan kriteria khusus, dicek kembali kredibilitasnya dan lain-lain sehingga hal ini pastinya akan menjadi manfaat juga untuk nasabah ya, untuk kita semua. Nah, saya rasa itu ada 2 pertanyaan yang menarik untuk kita bahas di awal materi kita ini. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan bahas tentang kita akan masuk ke produk lainnya ya. Seperti biasa saya akan share materi yang berikutnya ya. Nah, ini ya. Produk pembiayaan yang ketiga ya. Baik.
Baik, eh, apa namanya, untuk mengingatkan kembali, refreshment kembali bahwa di bank syariah ini antara pendanaan dan pembiayaan sangat terkait, ya. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk produk pendanaan yakni giro, tabungan, deposito, ya. Kemudian setelah terkumpul disalurkan ke usaha ya melalui proyek-proyek atas dasar bagi hasil jual beli dan sewa. Atas hasil usahanya kemudian berupa bagi hasil turun margin ini akan bank apa namanya teruskan kepada pemilik dana ya. Bank akan mengambil selisih ya, selisihnya saja. Ya. Itulah sebetulnya keuntungan bank ya. Keuntungan bank ada di situ. Baik, kita akan lanjutkan akad produk sistem jual beli ya. Beberapa waktu yang lalu, pekan lalu ya, kita sudah bahas tentang murabahah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang istisna dan salam ya. Jadi di akad produk sistem jual beli ada 3 macam akad, yakni murabahah, istisna dan salam. Akan kita bahas satu persatu. Salam ya. Salam adalah transaksi jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Jadi dibayar di depan. Dibayar di depan, kemudian barangnya dikirim belakangan. Nah, gitu kira-kira. Dalam jual beli normal ini sering kita temukan pastinya ya. Kita beli dulu barangnya belum ada ya, barangnya belum ada. Tapi kita tetapkan pastinya kualitasnya, kuantitasnya kita tetapkan di depan ya sehingga masing-masing pihak ya, baik penjual maupun pembeli tidak akan dirugikan satu saat ya. Jadi ini ya apa namanya yang disebut dengan salam ya. Bagaimana mekanismenya? Bank bertindak sebagai penyedia dana. Nah, sekali lagi bank penyedia dana ya, dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam. Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh, yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad salam ini disepakati. Dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang kepada hutang nasabah kepada bank ataupun dalam bentuk piutang bank. Jadi betul-betul tunai ya, untuk tunai. Nah, kurang lebih skemnya seperti ini ya. Ya, ada pembeli ya, pembeli dia akan bayar kepada bank ya, dibuka. Kemudian bank akan mengikat kontrak lagi kepada penjual ya. Kemudian setelah barang jadi, penjual akan mengirim ya, mengirim barang ya kepada bank, kemudian bank akan kirim barang kepada pembeli. Jadi perhatikan di sini sebetulnya ada 2 akad ya, akad salam antara pembeli dengan bank, kemudian dengan antara bank dengan penjual. Nah, ini yang disebut sebagai akad salam paralel ya, ini diperkenankan ya, diperkenankan. Kenapa? Karena bank nggak punya barangnya. Jadi bank sebagai mediator gitu kira-kira ya. Sedangkan pengiriman barang ini teorinya memang seperti ini, tapi teknisnya bisa saja dikirim langsung kepada pembeli. Dalam kondisi seperti ini ya, apa namanya sebetulnya pembiayaan itu ya atau kepercayaan itu ya diserahkan kepada penjual ya. Kenapa? Karena kita kasih uangnya duluan. Ya, ini yang disebut sebagai buyer's credit ya. Buyer's credit. Kalau di konvensional apa namanya dikenal sebagai buyer's credit ya. Kenapa buyer's credit? Karena kepercayaan ya dari pembeli kepada penjual ya, karena dia
berani bayar langsung ya, bayar di muka sebelum barangnya ada. Nah itu. Apa sih arti kredit? Nah, kredit itu adalah kepercayaan ya. Credo, kepercayaan. Nah, jadi ini kurang lebih skemnya ya. Rukunnya apa saja? Ada pembeli seperti ya jual beli biasa ya, pembeli, penjual, modal, barang, ijab kabul. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Ya. Muslam, muslam ilaih, ya, muslam fih. Nah, kayak begitu ya. Ini rekan-rekan sekalian. Jadi akadnya memang ada dua macam, ya, ada dua, ya, akad salam dan akad salam antara pembeli dan bank, kemudian antara bank dengan penjual. Ya. Tapi memang dalam prakteknya ini sangat jarang ditemukan di bank syariah, ya, sangat jarang nih. Kenapa? Tadi satu masalah kepercayaan, ya, kepercayaan. Bagaimana mungkin kita mempercayai apa namanya? Berarti ini kan bank memberikan kepercayaan lebih kepada penjual ya, dengan memberikan modal, ya. Tapi bisa saja jika kemudian bank melakukan analisa dulu analisa terlebih dahulu kepada penjualnya, ya. Atau sebetulnya ini adalah bisa juga eh, bank menggunakan dana pembelinya aja ya karena pembeli kasih dana, bank menyalurkannya ya. Tapi sekali lagi di sini pasti ada risiko, ya, ada risiko. Apa risikonya? Bayangkan kalau kemudian barangnya tidak jadi ya di apa namanya tidak jadi dibuat ya, tidak dibuat. Baik. Sekarang istisna. Sebenarnya salam dan istisna kurang lebih mirip lah, mirip-mirip begitu ya. Hanya saja biasanya salam itu dikenal di pertanian, ya. Dia kita bayar apa namanya? Mereka melakukan eh, apa namanya? Cocok tanam gitu. Nanti kita akan beli setelah panen ya, setelah panen terjadi. Baik. Istisna adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ini pemesanan barang. Jadi hampir mirip sebetulnya. Ya, yang tadi pemesanan juga ya kita bayar barangnya nanti. Ya sama ini pemesanan barang juga kita bayar duluan barangnya nanti. Tapi kemudian nanti ada sedikit perbedaan ya. Bank bertindak baik sebagai penyedia dana dalam kegiatan istisna dengan nasabah dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Nah, akad istisna seperti ini ya. Nah, perbedaannya apa dengan salam kalau istisna? Kalau salam kan pembayarannya di muka. Ya wajib dibayar di muka, berapa harganya dibayar di muka. Nah, kalau istisna ini boleh ya lebih boleh diatur dengan kesepakatan, boleh di muka, boleh dicicil, atau boleh nanti diserahkan setelah barangnya ada gitu kira. Tergantung kesepakatan saja. Jadi istisna sebetulnya mirip dengan salam, tapi dia lebih fleksibel cara pembayarannya. Ya. Dan sekali lagi akad istisna juga ada dua macam nih ya. Ini yang disebut sebagai istisna paralel. Pembeli kepada bank, bank kepada penjual ya. Pembeli kepada bank mengikat akad istisna, ya. Kemudian apa namanya pembeli akan menyerahkan pembayaran di muka, cicil ataupun di belakang. Bank juga demikian karena bank tidak punya barang, dia akan pesan juga kepada penjual ya mengikat akad istisna paralelnya. Ya, dibayar di muka ya, cicil atau di belakang. Kemudian setelah selesai, penjual akan kirim barang kepada pembeli. Jadi mirip-mirip nih apa namanya skemnya ya. Hanya saja biasanya akad istisna ini diterapkan di selain apa namanya selain pertanian, ya, selain pertanian. Bisa nggak misalkan apa namanya bikin rumah ya bisa ya. Kita order kan, order bikin rumah speknya seperti ini, ya dia bangun ya dan seterusnya.
jadi, ya. Atau kita pengadaan barang ya, pengadaan barang. Kita kasih speknya, kita kasih uangnya, ya mereka kirim setelah jadi. Rukunnya kurang lebih sama, ada pembeli, penjual, barang, harga, dan ijab kabul. Ya, jadi itu ya, ini akad istisna. Nah, ini manfaatnya. Ya, manfaatnya untuk bank ya antara salam dan istisna kurang lebih sama. Ya, yang pertama sebagai salah satu bentuk penyaluran dana yang dikumpulkan oleh bank. Ya, yang kedua memperoleh pendapatan dalam bentuk margin ya, ada marginnya di situ. Ya, yang ketiga ya memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan kepada bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan. Benefit untuk nasabah memperoleh dana di muka sebagai modal kerja. Nah, sebagai modal kerja. Ya. Kalau istisna memperoleh barang ya yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu. Ya. Nah, ini kira-kira perbedaan apa namanya manfaatnya. Secara resiko ini sama saja dengan pembiayaan yang lainnya ya, pembiayaan yang lainnya. Karena ini pembiayaan pasti resiko utamanya adalah resiko kredit atau resiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah one prestasi. Ya, ini sama. Kemudian resiko yang kedua adalah resiko pasar ya. Apabila dinyatakan dalam valuta asing. Ya. Next kita akan bahas tentang risiko ya. Jadi sementara ini kita berdasarkan referensi yang ada, risikonya dua ini ya. Baik, referensinya juga pasti ada ya. Salam ada fatwa nomor 5 tentang salam, kemudian istisna ada dua nih tentang istisna dan jual beli istisna paralel. Nah, kemudian PBI-nya kalau PBI sama nih nomor 76 garing PBI garing 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan pengguna dana pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya. Kemudian PBI nomor 19 garing PBI garing 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Terakhir ya, kita mungkin pernah dengar kata ijon ya. Itu mirip-mirip ya antara salam dan ijon, tapi sebetulnya berbeda ya, sebetulnya berbeda. Dalam ijon pembeli membayar lunas sebuah buah yang ada di pohon yang masih belum saatnya dipanen. Ketika dipanen tiba, berapapun jumlah buahnya menjadi hak pembeli. Mungkin pembeli dapat keuntungan besar ketika buah yang dipanen lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Dan mungkin juga pembeli rugi dari perolehan hasil ketika buah lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya. Jadi di sini ada unsur ketidakpastian dalam hal jumlah barang yang diperjualbelikan. Demikian juga tidak ada kejelasan waktu penyerahannya. Ya. Nah, jadi ijon itu seperti ini ya. Jadi ada mungkin teman-teman yang di daerah pernah merasakan ya. Jadi ada padi belum saatnya panen sudah ada yang menawar nih ntar kalau jadi panen saya bayar ya sekian gitu. Atau pohon rambutan ya, atau pohon apapun ya, buah-buahan ya. Nah, itu namanya ijon ya. Ada unsur ketidakpastian di situ ya, ada ketidakpastian yaitu pada saat panennya lebih ya, melebihi prediksi ya. Atau jadi kerugian buat pembeli kalau panennya ternyata lebih sedikit daripada perkiraan atau kena hama atau segala macam ya, atau gagal panen ya. Baik. Jual beli salam tidak sama dengan ijon karena dalam jual beli salam kualitas dan kuantitas barang serta waktu penyerahan kualitas, kuantitas dan time ya penyerahan delivery sudah ditentukan dan sudah disepakati sebelumnya ya sehingga tidak ada unsur goror ya. Jadi kualitasnya sudah disampaikan nih kualitasnya apa namanya padi ya, gabah kering dan seterusnya dengan tingkat apa namanya rendemen berapa persen ya, kemudian berapa banyak serta waktunya adalah bulan September misalnya atau bulan Desember sudah ditentukan ya.
Kalau panen buahnya kurang, maka penjual harus memenuhinya dari pohon lain. Jadi penjual harus menyiapkan ya, menyiapkan kekurangannya. Misalkan ternyata panennya rendah ya, harusnya ngasih 1 ton, ternyata panennya hanya setengah ton, maka dia merupakan risiko buat penjual. Dia harus cari sisanya dari pohon yang lain. Tapi kalau lebih, ya biasanya 2 ton, kemudian biasa 1 ton, tiba-tiba kali ini panennya 1,5 ton, maka setengah ton ini milik penjual, gitu ya. Jadi masing-masing tidak akan dirugikan dalam salam ini, ya. Nah, inilah perbedaannya kurang lebih ya, kurang lebih perbedaannya seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, tolong cek di daerahnya masing-masing, ya, apakah ada transaksi ijon, ya. Kalau ada, coba kita perbaiki dengan transaksi salam ini, ya. Bikin kesepakatan tertulis, ya, sehingga masing-masing pihak bisa apa namanya sama-sama diuntungkan begitu kira-kira. Baik, terakhir ini apa bedanya murabaha, salam dan istisna ya? Semuanya jual beli semua ya, sama semua ya. Nah, bedanya di mana? Di sistem pembayarannya ya. Kalau murabaha terima barangnya di depan ya, terima barang kemudian diangsur. Nah, diangsur sampai waktu yang ditentukan. Ini murabaha. Nah, bagaimana dengan salam? Kalau salam bayarnya di muka ya, kemudian apa namanya? Terima barangnya di belakang ya. Nah, ini ya, terima barangnya di belakang. Misalnya, bagaimana nih istisna? Istisna bisa dibayar di depan atau diangsur ya, atau di belakang ya, bisa di belakang. Yang jelas adalah metode barangnya terakhir. Nah, kalau ini murabahah barangnya di depan. Nah, ini kira-kira rekan-rekan sekalian materi kita tentang salam dan istisna. Kemudian prakteknya gimana? Ya, prakteknya memang kita akan sulit menemukannya ini karena memang secara praktek ini di perbankan syariah tidak banyak digunakan ya, tidak banyak digunakan. Ya, karena tadi ya apa namanya? Eh, kita harus melakukan analisa dua pihak ya, analisa nasabah maupun analisa penjual ya. Sementara di murabahah kan apa namanya? Hanya satu pihak saja ya, satu pihak saja. Jadi apa namanya? Eh, apa namanya? Risikonya lebih rendah dan juga akadnya ya, dan secara apa namanya? Hitung-hitungannya juga akan memudahkan ya di murabahah karena melibatkan hanya dua pihak saja ya. Jadi inilah rekan-rekan sekalian murabahah, salam dan istisna. Termasuk ya kemarin juga ada pertanyaan kenapa kok murabahah yang sering banget dipakai dibandingkan dengan mudharabah ya. Nah, itu juga terkait dengan kemudahan ya, kemudahan teknisnya. Di musyarakah atau mudharabah itu kan dia sistemnya bagi hasil. Sehingga bank harus memiliki kemampuan lebih untuk melakukan analisa ya, sales ya, tingkat penjualan ya, tingkat operasional sebuah usaha ya. Kalau murabah kan enggak, yang penting nih udah angsurannya sekian, udah pasti ya. Jadi udah pasti angsurannya, silakan bayar. Gitu kira-kira. Nah, kalau di musyarakah mudharabah dia menentukan dulu berapa sih bagi hasilnya ya, dan seterusnya. Berapa salesnya ya. Kemudian juga di mudharabah dan musyarakah itu kan biasanya dilakukan untuk modal kerja walaupun nanti kita akan temukan beberapa kasus di mana modal kerja apa namanya eh, diutak-atik ya, diutak-atik kemudian menggunakan akad yang lainnya begitu ya. Perhitungannya lebih rumit ya dibandingkan murabaha untuk menghitung modal kerjanya ya. Baik, saya rasa itu kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan sampaikan kepada kami. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan mendatang.
Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.